Halo semua, kembali lagi di Wan Putra Garden. Nah, ini adalah contoh tanaman tabu lampot jeruk bali ya. Nah, ini memakai cangkok biasa. Karena jeruk bali itu sangat gampang berakar, jadi kita memakai cangkok biasa. Kalau tanaman yang sulit berakar, kita bisa memakai cangkok dua langkah. Nah, kita akan bahas cangkok dua langkah ya. Nah, ini contohnya, ini kita cangkok biasa, memakai plastiknya dari plastik makanan ya, jadi gampang busuk. Kita tidak perlu membuka plastiknya, teman-teman. Nah, ini adalah tanaman jeruk slayer, jeruk keprok juga. Ini memakai cangkok dua langkah, teman-teman. Karena pertumbuhan akarnya beda dengan jeruk bali. Ini cara berakarnya sangat sulit. Jadi jika kita cangkok biasa, habis kita potong, daun harus dipangkas semua ya. Karena akarnya perkembangannya lambat. Nah, inilah yang akan kita bahas sekarang, teman-teman. Membuat tabu lampot menggunakan sistem cangkok dua langkah. Jadi memang agak lebih ribet, tapi tanamannya pasti subur jadinya, teman-teman. Kalau ini memakai cangkok biasa seperti jeruk bali yang tadi, kita harus pangkas semua daunnya, dan itu akhirnya memerlukan waktu yang lambat. Dan setelah dipangkas, kalau cangkok biasa, itu peluang hidupnya juga tidak sebagus jeruk bali ya, karena jeruk bali itu sangat gampang sekali berakar. Nah, ini juga jeruk keprok, kita cangkok dua langkah juga, teman-teman. Kalau jeruk balinya pasti cangkok biasa ya, nggak perlu ribet-ribet, karena seperti yang saya jelaskan tadi, jeruk bali itu sangat gampang sekali tumbuh akar dan perkembangan akarnya sangat cepat. Jadi bedanya yang menggunakan cangkok dua langkah dan cangkok biasa adalah untuk tanaman yang gampang berakar, kita pakai cangkok biasa. Kalau yang susah sekali berakar, kita pakai cangkok dua langkah. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya, teman-teman, sebelum ke tempat pencangkokan dua langkahnya, kita lihat dulu cangkokan jeruk balinya. Yang dicangkok ibu saya 2,5 bulan lalu ya. Ya, ini sudah mulai berakar walaupun cangkokan asal-asalan ya. Tapi jeruk bali memang sangat gampang sekali berakar, teman-teman. Ini memakai cangkok biasa ya, bukan cangkok dua langkah. Yang perlu teman-teman perhatikan atau paling penting dalam mencangkok, jangan memakai tanah yang dicampur pupuk ya. Karena ini kan belum ada akarnya waktu kita mencangkok. Nah, sekarang sudah ada akar, baru dia memerlukan pupuk. Nah, itu udah bedanya. Banyak yang gagal mencangkok itu kadang-kadang mereka memakai tanah yang terlalu subur, jadi lambat pertumbuhan akarnya. Kadang-kadang juga bisa busuk akarnya, teman-teman. Nah, kalau cangkok dua langkah itu ada tambahan tanah suburnya. Itu yang akan kita bahas, teman-teman, yang akan saya jelaskan. Itu bedanya ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi simak videonya sampai habis, teman-teman. Ya, ini jeruk bali tentunya sangat gampang sekali. Tidak ada yang gagal ya, walaupun ibu saya nyangkok. Ini cabangnya udah kecil-kecil semua karena sisa cangkokan. Ya, sekarang teman-teman kita menuju ke tempat cangkok dua langkahnya. Nah, ini sebelumnya sudah pernah dicangkok ya, jadi tanaman jeruknya sudah sisa yang pendek-pendek. Nah, karena ini sebelumnya mau ditanami labu siam, jadi kita cangkok dulu. Setelah cangkokannya kita jadikan tabu lampot dan dijual. Nah, ini tumbuh lagi, teman-teman. Ya, tapi di atasnya udah ada labu siam yang kurang terawat ya. Itu adik saya yang rawat labu siamnya, itu labu siam baru. Nah, inilah yang disebut cangkok dua langkah. Nah, ini sih cangkok biasa, teman-teman. Ini akan kita cangkok lagi sekali dengan cangkokan yang besar. Karena ini sudah berakar, teman-teman. Baru kita cangkok lagi, itu maksudnya ya. Jadi cangkok biasa dulu, setelah itu kita cangkok lagi sekali. Kita lihat sudah berakar ya, teman-teman. Nah, ini dah. Kita cangkok lagi sekali dengan menggunakan, karena ini sudah berakar, teman-teman. Jadi kita bisa memakai tanah subur. Ini ditambah lagi sekali ya. Kalau ini langsung kita potong, itu bisa mati, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke proses cangkok dua langkahnya. Jadi cangkokan sudah berakar. Jadi sudah berakar, mereka perlu tanah subur. Jadi kita bisa menambahkan tanah subur, teman-teman. Nah, bahan-bahan seperti ini ya. Ini ada tali rapia, ada pisau, ada karung bekas, ada strapless ya. Jadi kita cangkokan besarnya, cangkokan keduanya ini kita pakai karung bekas. Nah, karung ini kan gampang busuk, teman-teman. Dan harganya murah. Ini barang bekas ya. Jadi kita potong ya, menyesuaikan ukuran cangkokannya. Kalau pohonnya besar sekali, mungkin bisa karungnya bisa dipotong sedikit ya. Nah, ini kita potong. Jadi ini dibagi dua ya, karena ini tidak terlalu besar. Ya, jadi kenapa tidak langsung buat besar? Nah, ini dah masalahnya ini sangat susah berakar, teman-teman. Jadi kalau kita langsung pakai besar seperti ini, nanti kita tidak bisa menambahkan tanah subur. Jadi langkah kedua ini kita memakai tanah subur yang dicampur pupuk. Kalau dari awal dikasih pupuk, itu akan sulit berakar.
Nah ini ya seperti ini ya. Nah sekarang karung ini kita strapless supaya gampang ngerjainnya. Ya, setelah di strapless, kita ikat bawahnya dengan tali rapia. Ya, jadi ini tali rapia, karung seperti ini juga bisa busuk. Oh, ini plastik yang dicangkokkannya kita potong-potong sedikit supaya akarnya gampang nanti keluar ya. Hampir saja lupa teman-teman. Nah, ini plastik juga plastik makanan, gampang busuk. Jadi semua tanaman yang pertumbuhan akarnya lambat, kita pakai cangkok 2 langkah supaya nanti pas kita potong atau turun cangkok, kita tidak perlu memangkas daun lagi. Kalau daun-daun yang kurang sehat biasa kita pangkas ya. Kalau teman-teman cangkok kecil itu harus kita habiskan daunnya, dan itu akan jadi sangat lambat ya, pertumbuhannya juga lambat. Nanti kalau kita jual juga murah. Ya tidak bisa langsung seperti ini ya. Kalau ini begitu turun cangkok, tidak dipangkas daunnya pun tidak apa-apa ya, karena akar sudah banyak. Nah sekarang kita tambahkan tanah suburnya. Ya, dipotong tali rapia dulu ya. Nah ini tanah suburnya secukupnya ya. Jadi sekitar isi setengah ember ini ya. Tergantung pohonnya ya. Kalau cangkoknya kita buat pohon yang besar, lebih banyak lagi tanah suburnya. Nah itulah tanah subur ini sekarang sudah berfungsi ya, karena cangkoknya sudah berakar teman-teman. Jadi kalau teman-teman memakai tanah subur dari awal, tidak sangat sulit berakar ya. Sering cangkokan jadi gagal. Penyebab orang nyangkoknya gagal itu karena memakai tanah subur sehingga banyak akar yang busuk. Nah jadi ini 2 langkah namanya ya. Langkah pertama pakai tanah biasa, sesudah berakar kita pakai tanah subur. Jadi ini kalau buat lebih besar lagi lebih bagus lagi. Nanti begitu kita potong sudah hidup normal ya, karena akarnya sudah banyak. Kalau teman-teman tidak memakai cangkok 2 langkah untuk tanaman yang pertumbuhan akarnya lambat, itu kadang hidupnya juga gagal ya. Kalau seperti ini 2 atau 3 bulan lagi kita turun cangkok, ini akar sudah banyak. Tinggal kita pindahkan ke pot, isi media tanam lagi sedikit. Sebulan atau 2 bulan atau 3 bulannya lagi sudah siap dijual ya, karena sudah pasti hidup ya. Nah seperti ini ya, jadi sangat mudah sekali. 2 bulan lagi ini sudah 2 bulan atau 3 bulan lagi kita potong, sudah siap kita taruh di pot, sehingga akan menjadi tanaman seperti yang saya jelaskan tadi. Hidup pasti subur dan gampang dijual. Jadi sangat praktis ya. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan cara cangkok 2 langkah teman-teman, yang sering banyak orang nanyakan ya. Jadi sangat gampang sekali, tidak rumit tentunya. Ya teman-teman, setelah 2,5 bulan dicangkok 2 langkahnya, bisa turun cangkok atau ditanam ya. Jadi proses cangkok biasanya 2,5 bulan, ditambah cangkok 2 langkahnya 2,5 bulan, berarti 5 bulan. Setelah itu bisa ditanam atau dipindahkan ke pot, terus ditumpang sari dengan tanaman sayur seperti ini ya. Sudah panen sayurnya, akarnya tentu sudah banyak dan siap jual ya. Jadi kira-kira 7 bulan sudah siap jual dengan tanaman yang sudah seperti tanaman induk, bukan lagi tanaman bibit ya. Kalau teman-teman turun cangkok biasa itu, habis turun cangkok kan biasanya rantingnya dipotong, dan itu prosesnya lama, bisa setahun 2 tahun, belum tentu bisa sebesar ini. Jadi mau buat tanaman yang lebih besar lagi juga bisa ya, intinya cangkokannya lebih besar. Nah itulah, seperti itulah makanya cangkok 2 langkah ini cepat berkembang, cepat jadi tanaman induk, dan cepat bisa dijual, tentunya cepat bisa menghasilkan. Ya kira-kira seperti itulah videonya teman-teman, tentang cangkok 2 langkah. Jadi lebih cepat menghasilkan, tentunya keuntungannya lebih banyak.
Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.